Jika di dalam Islam ada satu macam bid'ah yang namanya bid'ah hasanah, setelah Allah menyempurnakan agamanya yang mulia ini, dan setelah Rasulullah SAW menjelaskan secara terperinci kesempurnaan agama Islam, dan beliau telah menegaskan kepada kita bahwa semua bid'ah adalah sesat, maka akan timbul beberapa pertanyaan yang sangat mendasar sekali. Di antaranya, kalau begitu agama Islam ini belum sempurna kecuali dengan ra'yumu, dengan akal pikiranmu yang memasukkan tambahan-tambahan untuk mencapai kesempurnaannya. Kalau dia menjawab iya, yakni diberikan pertanyaan, kalau ada bid'ah hasanah setelah Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agama ini, berarti agama ini belum sempurna kecuali dengan ra'yumu yang memasukkan berbagai macam tambahan untuk mencapai kesempurnaan. Kalau dia menjawab iya, maka kita tidak akan ragu lagi bahwa orang ini telah membantah Al-Quran dan memisahkan dirinya dari Islam dengan membuat syariat baru untuk menandingi agama Allah. Persis seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, tilmid murid terbaik Al-Imam Malik, man istahsana faqad syara'ah, man istahsana faqad syara'ah. Barang siapa yang beristihsan, menganggap baik, yakni sesuatu perbuatan yang tentunya tidak mempunyai dasar dari agama ini, maka sesungguhnya dia telah membuat agama baru, syariat baru. Akan tetapi kalau dia menjawab sungguh agama ini telah sempurna, maka apakah artinya dan faedahnya perkataannya dengan memasukkan tambahan-tambahan ke dalam agama yang bukan dari bagian agama? Kalau gitu apa faedahnya tambahan-tambahan tersebut kalau agama ini telah sempurna? Ini pertanyaan yang mendasar sekali. Yang ditanyakan kepada orang yang meyakini adanya bid'ah hasanah, apakah agama ini telah sempurna atau tidak? Kalau dikatakan belum sempurna, saya kira terlalu nekat kalau mengatakan seperti itu. Saya yakin kira nggak ada yang berani mengatakan seperti itu selama dia muslim. Pasti dia akan mengatakan telah sempurna. Lalu apa faedahnya tambahan-tambahan ini yang bukan bagian dari agama? Pertanyaan yang kedua, kalau betul bid'ah hasanah itu ada di dalam Islam, maka bagaimana cara kita mengetahui sesuatu amal itu masuk ke dalam bid'ah hasanah? Adakah kaidah yang mengaturnya? Yakni kalau bid'ah hasanah itu memang benar ada dalam Islam, bagaimana cara kita mengetahui sesuatu amal itu masuk ke dalam bid'ah hasanah? Adakah kaidah yang mengaturnya? Atau apakah setiap amal yang dianggap baik kemudian dimasukkan ke dalam peribadatan, apakah itu yang dikatakan sebagai bid'ah hasanah? Kalau mereka menjawab ya, maka tanyakan kepada mereka, bolehkah saya adzan dan qomat sebelum mengerjakan salat-salat sunat seperti salat rawatib atau salat tarawih? Karena sehubungan adzan dan qomat adalah perbuatan yang sangat tinggi nilainya dan menjadi salah satu syariat Islam yang terbesar. Boleh. Boleh nggak saya adzan dan qomat ketika saya akan melaksanakan salat-salat sunat rawatib dan lain-lain salat sunat? Atau kalau tidak adzan, qomat sajalah?
Boleh atau tidak? Saya kira tidak ada orang yang berani mengatakan boleh. Kalau jawabannya tidak boleh, tanyakan kenapa? Kenapa tidak boleh? Ini amal yang baik dan telah disyariatkan. Kalau mereka mengatakan karena tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Kalimat mereka karena tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW, hak atau batil? Hak. Kalimat yang hak. Karena tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Adzan dan qomat ada tempatnya tersendiri. Disyariatkan untuk ini. Telah diatur di dalam agama, bukan kita yang mengaturnya dengan ra'yu dan dengan hawa dan ra'yu kita. Agama yang mengaturnya, Allah dan Rasulnya yang mengaturnya. Syariat azan dan qomat tidak serampangan dan sembarangan. Harus ada keterangan dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Ketika tidak ada keterangannya, maka kita telah menempatkan azan dan qomat itu sesuai dengan hawa nafsu kita dan ra'yu kita dan kemauan kita. Oleh karena itu jawaban yang jujur, tidak boleh kita azan dan qomat pada salat tarawih, pada salat-salat sunat. Tidak boleh. Karena tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah jawaban yang hak. Demikian juga tambahan-tambahan yang dibuat oleh sebagian manusia. Tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lalu mengapa dikerjakan oleh sebagian manusia? Dan mengapa mereka mengatakan ada bid'ah hasanah? Mereka mempunyai alasan atau tidak? Ada syubhat tidak? Ada alasannya enggak? Ikhwan, para pelajar. Ada alasannya? Apa? Sebutkan. Satu. Enggak. Coba sebutin dong yang benar, sebutin yang gagah gitu. Belajar. Ayo, apa alasan mereka? Tidak ada larangan. Ini alasan yang sangat lemah. Karena ibadah menunggu keterangan, bukan menunggu larangan. Ibadah peribadatan menunggu keterangan dalil, dan ini telah disepakati oleh para ulama. Harus ada keterangan dan dalilnya dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Apa alasan mereka? Hal yang baik tadi. Azan dan qomat juga hal yang baik. Alasan dari dalil apa? Dalil yang mereka kemukakan. Perkataan Umar bin Khattab. Kemudian apa lagi? Man sanna sunnatan fil Islam, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan, man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan. Kalimat sunnah di dalam hadis yang mulia tadi yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim, mereka memahami sunnah dalam arti tasyri', membuat syariat, membuat sesuatu yang baru. Perhatikan hadisnya, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan. Barang siapa yang membuat sunnah yang baik dalam Islam, sunnatan hasanatan. Sunnah di sini mereka di antaranya sebagian ulama
memahami sunnah dalam arti tasyri'an, tasyri', membuat syariat, membuat syariat. Ini alasan mereka. Oleh karena itu boleh mengadakan, membuat satu bid'ah hasanah. Karena sunnah di sini maknanya tasyri', membuat sesuatu syariat, membuat sesuatu yang baru, yang hasanah, yang baik. Jawabnya adalah, pertama, bahwa makna sunnah di sini bukan tasyri'an, bukan sebagaimana yang mereka katakan tasyri'an, tetapi tanfiz, tanfizan, pelaksanaan terhadap sunnah-sunnah yang telah ditinggalkan atau yang telah mati, kemudian dikerjakan dan dihidupkan kembali oleh sebagian manusia. Maka itu maknanya sunnatan hasanatan, membuat sunnah yang baik. Ada misalnya salah satu sunnah Nabi SAW, manusia sudah tidak mengerjakan lagi atau sedikit yang mengerjakannya, kemudian antum tampil memberikan contoh mengerjakannya, maka antum telah membuat sunnah hasanah, menghidupkan lagi amal yang telah ditinggalkan. Itu namanya tanfizan, pelaksanaan. Mereka menafsirkan sunnah hasanatan di sini tasyri'an, sebagai bentuk untuk membuat sesuatu yang baru. Ini jelas salah. Karena kalau tasyri'an, niscaya akan banyak sekali dan bebas manusia membuat berbagai macam bid'ah. Tetapi yang dimaksud adalah tanfizan, pelaksanaan terhadap amal atau sunnah yang telah ditinggalkan oleh manusia, kemudian dihidupkan, diamalkan, dikerjakan, diperintah manusia untuk mengamalkannya. Maka jadilah sunnah itu hidup kembali setelah ditinggalkan oleh manusia. Demikian juga sunnah sayyi'ah, maknanya kejahatan-kejahatan, dosa-dosa yang telah dilupakan oleh manusia, yang telah ditinggalkan oleh kebanyakan manusia, lalu sebagian manusia mengangkatnya kembali, menghidupkannya, menganjurkannya, dan dia mengerjakannya. Misalnya perjudian. Kaum muslimin sebagian besar sudah meninggalkan perjudian, dan tempat-tempat perjudian pun ditutup, dan orang-orang yang melaksanakan perjudian ditangkapi. Lalu sebagian manusia menghidupkan kembali dengan membuat tempat-tempat perjudian, dengan menganjurkan perjudian, menyeru kepada perjudian, dan dia mengamalkan perjudian. Maka hiduplah maksiat yang besar itu dengan sebab dia. Maka dia telah membuat sunnah sayyi'ah. Jadi sabda Nabi yang mulia, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan, bukan membuat sunnah yang baru, tetapi sunnahnya telah ada, kemudian dihidupkan. Ini dapat kita ketahui dari asbabul wurud hadis, sebab-sebab datangnya hadis yang Nabi SAW kedatangan sebagian orang yang sangat miskin mereka, lalu beliau menganjurkan bersedekah, agar bersedekah. Maka tampillah sebagian sahabat membawa pundi-pundi dan bersedekah, kemudian diikuti oleh orang banyak. Lalu Nabi SAW bersabda demikian. Berarti sahabat itu telah menghidupkan sunnah hasanah, yaitu salah satunya adalah bersedekah. Misalnya kaum muslimin pada kikir, pada bakhil,
tidak mau menginfakkan hartanya di jalan Allah, maka tampillah sebagian kaum muslimin menghidupkan sunnah bersedekah, menganjurkan kaum muslimin untuk bersedekah dan seterusnya. Maka dia telah menghidupkan salah satu sunnah dari sunnah-sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yakni sunnah hasanah. Jadi sunnah hasanah bukan membuat sesuatu yang baru seperti dipahami oleh sebagian, yaitu tasyri', gitu. Tetapi sunnah hasanah adalah tanfidz, pelaksanaan dari sunnah-sunnah, dari sebagian sunnah yang telah ditinggalkan oleh kaum muslimin. Dengan demikian juga sunnah sayyi'ah. Paham ya? Itu jawaban pertama tentang hadis ini. Jawaban yang kedua, bahwa yang bersabda man sanna fil Islam sunnatan hasanatan aw sayyi'atan, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang bersabda man sanna fil Islam sunnatan hasanatan, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Yang bersabda kullu bid'atin dalalah, siapa? Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam membantah sebagian sabdanya? Mungkin tidak. Mustahil. Perkataan Nabi satu dengan yang lainnya jangan dipertentangkan, harus didudukkan pada tempatnya masing-masing. Yang bersabda kullu bid'atin dalalah, Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Yang bersabda man sanna fil Islam sunnatan hasanatan, juga Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Berlawanankah? Jawabnya tidak. Kalau kita mengatakan ada bid'ah hasanah, maka akan terjadi kontradiksi, dan ini tidak mungkin di dalam syariat Islam terjadi kontradiksi. Dan kita pernah membahas di majelis ini, di awal-awal pembahasan, di dalam muqaddimah yang pertama khususnya, dan yang kedua, di mana ahli filsafat dan kaum mutakallimin telah terjadi kerusakan di dalam pemahaman mereka, telah terjadi kegoncangan, telah terjadi kontradiksi di dalam pemahaman mereka, karena mereka meninggalkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jawaban yang ketiga, tidak dinukil dari seorang pun kaum salaf yang terdiri dari para sahabat, kemudian tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in, yang mereka menafsirkan sunnah hasanah di sini adalah bid'ah yang dibuat oleh manusia. Tidak dinukil dari riwayat yang sahihah, yang sah dari kaum salaf yang pernah menafsirkan man sanna fil Islam sunnatan hasanatan adalah bid'ah hasanah. Bahkan tidak keluar dari mereka kalimat bid'ah hasanah itu. Kalaupun misalnya ada, maka harus ditempatkan pada tempatnya. Kalaupun ada, maka tidak boleh melawan perkataan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam.
Itu beberapa jawaban dan masih banyak lagi yang lain tentang hadis man sanna fil Islam sunnatan hasanatan. Paham antum para pelajar khususnya? Kemudian alasan yang kedua, syubhat yang kedua yang mereka sebagiannya adalah para ulama mengatakan adanya bid'ah hasanah. Sebetulnya sebagian manusia salah paham terhadap perkataan bid'ah hasanah, adanya bid'ah hasanah yang pernah diterangkan oleh sebagian ulama. Yang dimaksud oleh ulama tersebut seperti Al-Izz bin Abdus Salam adalah masalah-masalah keduniaan. Terbukti bahwa mereka yang mengatakan adanya bid'ah hasanah dari sebagian ulama yang perkataannya disalahpahami oleh sebagian manusia, mereka ulama itu telah membid'ahkan beberapa perbuatan yang diamalkan oleh sebagian manusia yang tidak ada sunnahnya dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Contohnya seperti Al-Izz bin Abdus Salam dalam fatwanya, dalam fatwa beliau, kitab fatwa beliau, mengatakan bahwa bersalam-salaman ke kanan dan ke kiri setelah salat asar dan salat subuh adalah bid'ah. Kalau benar beliau berpaham adanya sunnah bid'ah hasanah, tentu beliau akan mengatakan ini bid'ah hasanah. Padahal keluar dari beliau pembagian tentang bid'ah yang 5 itu, menunjukkan bahwa yang beliau maksudkan bid'ah hasanah bukan bid'ah hasanah dalam agama, karena dalam agama memang tidak ada. Terbukti dalam fatwa beliau, beliau mengatakan bahwa bersalaman selesai salat asar dan subuh bid'ah. Bid'ah. Kenapa? Karena tidak ada contohnya dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Ini dalam fatwa beliau. Al-Imam Izz bin Abdus Salam adalah tokoh dari mazhab Syafi'i dan ma'ruf, bahkan pembesarnya. Nah, di antara syubhatnya lagi adalah seperti tadi dikatakan perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dalam salat tarawih, ni'mal bid'ah hadhihi, sebaik-baik bid'ah ini. Hadisnya dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim. Dijawab, pertama, tidak boleh perkataan manusia melawan perkataan Rasul. Tidak boleh dipertentangkan antara perkataan manusia dengan perkataan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Tidak boleh perkataan Umar bin Khattab ni'mal bid'ah hadhihi dipertentangkan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu bid'atin dhalalah. Tidak boleh. Perkataan siapa saja dari perkataan manusia tidak boleh melawan perkataan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Itu akidah seorang muslim dari siapa saja, hatta dia dari Abu Bakar atau Umar dan lain sebagainya, tidak boleh melawan perkataan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Yang kedua, Umar bin Khattab tidak melawan perkataan Nabi yang mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Dan pasti Umar tahu dan sahabat-sahabat yang lain tahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Iyyakum wa muhdatsatil umur. Amma ba'd fa inna khairal hadits kitabullah
وخير الحج حج محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ini diketahui oleh para sahabat. Tentu apa yang dimaksud oleh Umar bin Al-Khattab dengan ni'mal bid'ah hadhihi? Bid'ah apa yang dimaksud oleh Umar bin Al-Khattab? Dan Umar bin Al-Khattab tidak membuat bid'ah baru. Tidak ada yang baru dalam pelaksanaan salat tarawih. Pertama, salatnya telah ada dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan contohnya. Dan yang ketiga, pernah diikuti oleh sebagian sahabat selama 3 atau 4 hari. Dan yang keempat, tempatnya di masjid. Dan waktunya di bulan Ramadan, pada waktu setelah salat Isya, salat tarawih, qiyam Ramadan. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, maka manusia salat sendiri-sendiri. Pada masa khilafah Abu Bakar, kemudian pada masa di awal khilafah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhum jami'an. Kemudian ketika Umar keluar, Umar melihat bahwa manusia salat sendiri-sendiri, ada yang berdua-dua, ada yang bertiga dan seterusnya. Maka Umar memerintahkan untuk menjadi satu jamaah. Diperintahlah, dipanggillah Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari untuk mengimami para sahabat dengan jumlah rakaat 11 rakaat sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Malik. Selain riwayat yang 11 tidak ada yang sah. Hadisnya maudhu kalau disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atharnya dhaif kalau disandarkan kepada para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Karena tidak mungkin Umar bin Khattab akan melaksanakan rakaat lebih dari yang dilaksanakan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. 11 rakaat. Nah, kemudian Umar keluar dan mengucapkan perkataan ini. Apanya yang bid'ah, apanya yang baru? Tidak ada. Umar hanya mengumpulkan. Berarti makna bid'ah yang Umar ucapkan di sini adalah bid'ah secara lugawiyah, bahasa. Bukan secara syar'iyah. Karena arti bid'ah menurut lughah adalah ma fu'ila ala ghairi misalin sabiq, yang dikerjakan, sesuatu perbuatan yang dikerjakan yang tidak ada contoh sebelumnya. Ini secara bahasa, arti bid'ah secara bahasa. Adapun secara syar'i, fa kullu ma lam, maka setiap yang tidak ada contohnya, tidak ada dalil syar'inya, maka itulah bid'ah secara syar'i. Bid'ah secara syar'i adalah setiap perkara yang tidak ada dalil syar'inya. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, iyyakum wa muhdatsatil umur, awas kamu dari perkara yang baru. Setelah beliau bersabda, berpegang dengan kitabullah dan sunnah beliau. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal haji haji Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini Alkitab
dan sunnah. Kemudian beliau iringi wa syarrul umuri muhdatsatuha. Dan sejelek-jelek perkara adalah yang diada-adakan, yang dibuat. Ini menunjukkan tidak ada dalil syar'inya dari Alkitab dan Sunnah. Jadi berbeda antara arti bid'ah secara bahasa dengan arti bid'ah secara syar'i. Paham antum? Ya. Berarti perkataan Umar bin Khattab, ni'mal bid'ah hadhihi, secara lughah bahasa Arab. Karena memang tidak ada contoh sebelum dia mengumpulkan jadi satu imam. Setelah lewat masa yang begitu panjang, masing-masing sahabat salat sendiri-sendiri, ada yang berdua-dua. Pada zaman Nabi SAW pernah mereka salat berjamaah satu imam. Nabi SAW menjadi imam dan sahabat menjadi makmum, dan mereka mengikuti Nabi SAW hanya beberapa hari saja. Dan setiap tahunnya seperti itu selama Nabi SAW hidup. Karena saum Ramadan diwajibkan pada tahun kedua Hijriyah, dan Nabi SAW wafat pada tahun 11 Hijriyah. Berarti ada kurang lebih 9 kali Nabi SAW 9 atau 10 kali melaksanakan saum Ramadan, dan tentu qiyam Ramadan, tetapi tidak pernah lengkap sampai 1 bulan, hanya beberapa hari. Setelah Nabi SAW wafat, maka tidak ada yang menjadi imam. Berlalu masa cukup panjang. Lalu di pertengahan pemerintahan Umar bin Khattab, maka Umar mengumpulkan manusia menjadi satu, dan beliau mengatakan ni'mal bid'ah hadhihi. Dan Umar tidak membuat bid'ah syar'i, tapi yang beliau katakan bid'ah lugawiyah. Dan ini yang dipahami oleh para ulama. Dan saya kira juga mereka sebagian ulama yang membagi bid'ah menjadi 5 bagian. Ada bid'ah yang wajib, ada bid'ah yang haram, ada bid'ah yang makruh, ada yang mubah. Yang mereka maksudkan bukan bid'ah di dalam agama. Ini saya terangkan karena kita dalam rangka membahas kesempurnaan dinul Islam yang tidak memerlukan satupun tambahan dan pengurangan dari siapapun juga.